Sejarah Indonesia kelas 11 yaitu tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang Belanda menerapkan kebijakan politik pintu terbuka adanya terkakak Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian pelaksanaan politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik pintu terbuka, para pengusaha swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Kemudian mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti kebun teh, kopi, tebu, kina, kelapa sawit, dan karet. Untuk mendukung perkembangan perkebunan, pemerintah Belanda membangun sarana dan prasarana fisik berupa waduk, bendungan, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan pabrik. Namun, untuk membangun fasilitas tersebut, pemerintah Belanda menyerahkan tenaga kerja rakyat secara paksa melalui kerja paksa atau Rodi. Dampak politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia, meski tujuan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam pelaksanaannya ditemukan banyak pelanggaran yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Kemudian faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka adalah karena jauh menyediakan tenaga buruh yang murah. Adanya kekayaan alam di Indonesia yang melimpah karena banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa. Kemudian adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Dampak politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Meski tujuan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan, dalam pelaksanaannya ditemukan banyak pelanggaran yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Dampak positif politik pintu terbuka. Yang pertama, sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor dan impor. Yang ketiga, dibangunnya fasilitas perhubungan seperti jalan raya, rel kereta, jembatan, dan irigasi waduk bendungan. Kemudian dampak negatif politik pintu terbuka adalah yang pertama, ada rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Yang ketiga, kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat murah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.